Sebetulnya kenapa sih kita perlu menetapkan nilai-nilai kementerian itu? Halo sahabat ATR BPN, ketemu lagi di ATR BPN Podcast. Di hadapan saya sudah ada Ibu Adriani Sukmoro, tenaga ahli Menteri ATR Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia. Apa kabar Ibu? Baik, Ibu Adriani. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang seputar SDM ya Bu ya. Apalagi ini adalah bulan April di mana mendekati tanggal 21 Hari Kartini. Bu Adriani, kalau kita bicara SDM itu nggak ada selesainya. Karena SDM itu adalah modal dasar suatu organisasi. Nah, terkait dengan itu, saat ini kan Kementerian ATR BPN sedang berbenah untuk menjadi organisasi pertanahan dan tata ruang berkelas dunia. Dan mampu bersaing di era industri 4.0. Untuk itu, menuju ke arah sana, perbaikan organisasi apa yang diperlukan oleh Kementerian ATR BPN? Terima kasih Bu Yulia, ini pertanyaannya sangat menarik bagi saya ya. Apalagi saya diundang berbicara untuk dalam rangka peringatan Hari Kartini ya. Tidak dapat disangkal di Kementerian ATR BPN ini kita mempunyai sejumlah karyawan wanita yang pastinya turut berkontribusi dalam kementerian kita. Apa yang terjadi saat ini merupakan fenomena global ya, fenomena global di mana perubahan terjadi di mana-mana. Sebenarnya perubahan itu bukan terjadi saat ini saja ya Bu ya, kan kita tahu sudah lama lah dari sejak dulu sampai sekarang itu semuanya berubah, tidak ada yang menetap ya. Change is the only constant kan itu dikatakan. Nah perubahan itu akhir-akhir ini semakin cepat, ritmenya semakin cepat dibandingkan dulu. Karena dipicu oleh kemajuan teknologi. Ya. Seperti misalnya apa yang kita lakukan saat ini, podcast. Gitu. Dulu kalau mau berbicara dengan pihak eksternal mungkin hanya melalui saluran radio, gitu. Lalu ada televisi dan sekarang podcast. Gitu ya. Itu hebat sekali, luar biasa. Nah perubahan-perubahan ini karena semakin cepat sangat beresiko, tidak dapat diduga, dan cukup kompleks gitu. Walaupun teknologi membantu, tapi ternyata membuat situasi lebih kompleks lagi gitu. Nah, organisasi baik pemerintah maupun swasta itu harus memikirkan bagaimana menghadapi perubahan. Istilahnya cope dengan perubahan. Nah, itu coping dengan perubahan itu lebih kurang adalah bagaimana melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kurang lebih sama. Misalnya mencari profit tetapi sekarang itu harus dengan cara yang berbeda. Jadi tidak bisa lagi sekarang mengharapkan hasil yang sama dengan cara yang sama terus dari dulu. Harus dilakukan cara berbeda. Nah, dalam hal kementerian kita juga tidak bisa begitu-begitu aja. Kita harus juga menghadapi perubahan dan menjawab, adjust, beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, kalau kita lihat nih, Kabinet Indonesia Maju ini mempunyai visi ada lima elemen di situ ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan sesungguhnya seksama itu ada dua itu yang berkaitan dengan SDM. Yang satu itu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan SDM, dan yang kedua itu reformasi birokrasi. Nah, kalau pertama mereformasi birokrasi secara singkat itu Kementerian ATR BPN itu sudah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan organisasi struktural, ada yang menjadi jabatan fungsional misalnya, yang semuanya ini bertujuan agar proses-proses kita itu lebih efisien gitu ya, lebih cepat, lebih dinamis gitu. Dan juga kita melakukan penataan tata laksana ya, jadi proses-proses kita itu dilihat, bahkan sekarang dengan adanya rencana strategis Renstra itu dipilah-pilah untuk diatur sampai ke setiap satker lalu ke individu begitu. Nah itu menurut saya berjalan gitu ya, mendukung program pemerintah. Nah yang saya sangat tertarik itu dalam hal pengembangan SDM ya. Pengembangan SDM ini tidak ada habis-habisnya gitu. Karena apa?
Karena semua orang mau belajar, baik Ibu Yuli dan timnya dan semuanya. Dalam hal SDM, pengembangan SDM-nya saya tertarik sekali. Karena tidak dapat dipungkiri, pengembangan SDM itu tidak ada habis-habisnya. Ya. Setiap hari seorang itu belajar, tidak ada yang mau berhenti belajar. Nah, karena itu saya lihat nih dalam Kementerian ATR BPN, program pengembangan SDM-nya itu luar biasa ya. Seperti misalnya saya lihat sistem rekrutmen dan promosi kita. Ya, saya terlibat dalam pansel, panitia seleksi untuk jabatan Pratama dan Madya, gitu ya. Nah itu saya lihat betapa transparannya sistem kita membuat semua orang segala level itu tahu sedang ada lowongan misalnya, dan prosesnya itu dijelaskan dengan detail. Nah saya pikir ini bagus sekali ya pengembangan SDM seperti ini. Lalu juga saya lihat kita mulai menuju ke penilaian berbasis kinerja yang lebih ideal lagi begitu. Ada arahan-arahan dari Kemenpan dan saya lihat Kemenpan sendiri semakin memperbaiki sistemnya. Nah ini bagus ya. Dari segi pelatihan itu tidak diragukan, banyak sekali saya lihat ya, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kemampuan teknis, juga pelatihan kompetensi itu dijalankan oleh PPSDM ya, bagus sekali gitu. Bahkan pelatihan kita itu sudah berbasis elektronik ya, jadi kita siap gitu. Kemarin ada pandemi COVID ya, mulai hingga sekarang kita pelatihannya itu tidak berhenti karena memang kita sudah siap untuk pelatihan yang berbasis elektronik begitu. Saya lihat juga pengadaan modul-modul yang selaras dengan Renstra dan target-target kementerian itu dilakukan oleh bagian pusat pelatihan kita, sehingga apa yang disajikan, apa yang digiatkan itu sangat up to date ya, benar-benar terkini begitu. Tahun ini semoga kita bisa, PPSDM itu bisa meluncurkan assessment center ya. Jadi terbayang tuh kalau kementerian ini mempunyai assessment center, kita melakukan sendiri assessment yang benar-benar dalam mengenai pegawai kita, sehingga pegawai itu akan lebih siap begitu. Siap, benar-benar mempersiapkan diri, nggak main-main lagi. Sudah ada assessment centernya, harus benar-benar meningkatkan kompetensi dan potensinya gitu. Yang saya lihat lagi ini mengenai ini ya, manajemen talenta. Ini Kementerian ATR BPN ini sangat giat membuat program-program manajemen talenta untuk penerapan sistem merit begitu ya. Semoga apa yang saya katakan bisa dimengerti nanti ya oleh teman-teman yang mendengarkan. Karena ini sangat mengarah ke SDM lah, pengelolaan SDM. Dan yang dilakukan kementerian kita, juga kementerian lain ini ada yang namanya aparatur muda unggul. Ya, aparatur muda unggul itu adalah meningkatkan pendidikan pegawai kita lebih gitu ya. Jadi kita menyediakan program S2 dan S3 bagi pegawai kita yang berpotensi, yang muda dan berpotensi. Ya, jadi tentu ada program seleksinya, proses seleksinya, tapi tujuannya itu bagus sekali. Dan terakhir mungkin saya lihat kementerian kita juga sekarang sedang menggodok program magang ya, untuk mendukung programnya Kemendikbud ya. Itu programnya namanya Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, MBKM. Nah ini bagus sekali ya kalau mahasiswa nanti bisa datang ke kementerian kita selama 6 bulan atau 2 semester berarti setahun, dan itu mereka mendapatkan sesuatu sehingga kita membantu mereka untuk siap nanti kerja di lapangan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bu, program-program kita. Mesti kalau menjalankan SDM ini nggak cukup kita satu SKS ya Bu ya. Nah terkait itu mungkin bisa dijelaskan Bu Adriani, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai nilai-nilai kementerian. Sebetulnya kenapa sih kita perlu menetapkan nilai-nilai kementerian itu? Oh ya. Benar sekali nih, kita bulan Mei tahun lalu ya kita meluncurkan nilai-nilai kementerian. Gitu. Nilai-nilai kementerian ini sangat penting karena nilai-nilai kementerian ini menjadi pedoman bagi pegawai kita untuk berperilaku dalam tanda kutip ya. Jadi ada 3 di situ dalam nilai-nilai kita: melayani, profesional, terpercaya.
Nah, itulah nilai-nilai Kementerian ATR BPN. Diharapkan pegawai-pegawai kita itu dalam bekerja itu melayani, dalam bekerja itu profesional, dan dalam bekerja itu bisa dipercaya, terpercaya. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu tentang nilai-nilai ini, mengapa perlu? Karena sekali lagi inilah yang menjadi identitas kita. Jadi kalau diharapkan nantinya kalau ada orang yang bertanya tentang Kementerian ATR BPN, pegawainya misalnya, mereka seharusnya mengatakan, pegawai ATR, pegawai BPN, mereka itu melayani, mereka profesional, mereka terpercaya. Jadi sekali lagi inilah pentingnya nilai-nilai kementerian yang menjadi pedoman kita berperilaku, menjadi dasar kita untuk berperilaku. Ya. Iya, tentunya nilai-nilai ini tidak hanya diucapkan di bibir ya Bu, atau sebuah tagline saja. Nah, bagaimana kementerian ini dapat menyosialisasikannya, mengingat kementerian ini mempunyai kantor itu cukup banyak, hampir 500 unit kantor, 470 kantor dan 33 kanwil ya Bu. Bagaimana kementerian ini dapat mensosialisasikan sehingga itu tidak hanya dapat diucapkan atau menjadi sebuah brand tagline-nya saja gitu. Oh ya, betul sekali Bu. Jadi ketika diluncurkan, tentu yang pertama-tama dilakukan itu kita harus menciptakan awareness namanya. Awareness itu agar semua insan dalam kementerian kita itu mengetahui. Nah, jadi tahu dulu ya. Karena kalau tak tahu, tak kenal, maka tak sayang. Jadi tahu dulu gitu ya. Nah, jadi program tahunya itu diperkenalkan tuh, saya ingat sekali tuh, pertama itu di level atas dulu itu kita ada rapim ya, rapat pimpinan. Setelah itu kita ada seminar sehari tuh khusus tentang nilai kementerian waktu itu ya, beberapa waktu lalu. Setelah itu kita masuk ke kepala kantor wilayah dan kepala pertanahan, lalu juga kita masuk ke Sesdikjen ya, dan segala jajaran pimpinan. Setelah itu PPSDM itu membantu kita membuat program-program. Jadi khusus nilai-nilai kementerian itu di invite lah gitu, dan itu dimasukkan ke dalam kompetensi. Jadi pelatihan kepemimpinan itu ada ininya Bu, ada nilai-nilai kementerian. Nah itu prosesnya, itu satu. Lalu untuk menjangkau semua juga kita bagian humas nih. Bagian humas ini banyak sekali membantu, bahkan bisa dikatakan yang pertama membantu dengan apa yang bisa dilihat secara kasat mata, visual gitu ya. Jadi melayani profesional terpercaya, tagline itu ada, langsung ada dan langsung ditetapkan bentuknya seperti apa. Nah itu pinter, bagus sekali ya. Penting ada konsistensi dalam menampilkannya. Jadi kalau kita presentasi muncul, kalau surat menyurat muncul. Mau nanti ini saya yakin nih podcast ini muncul mulai. Jadi di dalam bentuk apapun, press release atau apapun itu, internal, eksternal itu muncul. Yang lainnya itu saya lihat rapat kerja Kanwil juga akhir tahun kemarin itu ada juga yang memasukkan itu sebagai agenda. Nah itu pentingnya. Setelah awareness itu tahu, masuk ke tahap internalisasi. Nah, internalisasi ini intinya, core-nya. Ibu seperti yang Ibu katakan tadi, jangan hanya ngomong aja. Nah, internalisasi itu suatu proses. Kalau bisa kita lihat itu mau satker, mau itu kantor misalnya, itu ada pimpinan, ada yang namanya agen perubahan. Agen perubahan ada yang sudah ditunjuk ya, dan ada pegawai-pegawai lainnya. Nah, ini tiga ini itu harus saling bersama-sama, harus ada wadahnya untuk bisa mengingatkan, selalu mengingatkan kembali. Jadi ada continuity, ada keberlanjutan, komunikasi yang terus berlanjut mengenai ini. Nah ini podcast ini sebenarnya dari Humas ini bagus sekali dalam rangka hari peringatan Hari Kartini saja kita membicarakan melayani profesional terpercaya. Ini Humas ini membantu dalam hal ini ikut menggalakkan. Jadi memang seharusnya semuanya harus mempercepat keberlanjutan proses internalisasi nilai-nilai kementerian. Begitu Bu. Luar biasa ya tentunya kalau kita bicara tentang
melayani profesional terpercaya. Memang kita ini adalah salah satu instansi yang bergerak di bidang layanan. Kepercayaan itu sangat kita butuhkan karena trust yang kita butuhkan dari masyarakat terhadap kita sehingga kita bisa melayani secara profesional. Jadi melayani dulu secara baik, profesional dalam melaksanakan layanan yang kita lakukan, itu tentunya terpercaya sehingga masyarakat trust sama kita, percaya sama kita ya Bu. Jadi luar biasa. Jadi menurut Bu Adriani, bagaimana agar setiap individu yang berada di bawah naungan Kementerian ATR BPN bisa tertanam karakter nilai-nilai Kementerian ATR BPN dan memiliki komitmen yang sama. Menurut Ibu seperti apa? Ya. Ini menarik sekali ya. Di satu kesempatan tuh saya mengatakan bila menyangkut nilai-nilai itu dimulai dari pimpinannya ya. Jadi segala jajaran pimpinan, kita kan jajaran pimpinan kita mau itu eselon 1, eselon 2 itu semua pimpinan lah. Bahkan sampai eselon 3 termasuk pimpinan karena mereka punya tim gitu ya. Nah, para pimpinan ini tuh harus memberikan contoh, menjadi panutan gitu. Tapi mereka juga itu secara individu harus melihat dan menyadari perlunya perubahan tadi itu Bu, yang di awal. Ya, kenapa kita sekarang punya nilai-nilai gitu kan? Nah, ketika mereka sudah melihat dan menyadari perlunya perubahan, mereka itu pimpinan ini harus menumbuhkan dalam dirinya juga percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan, bisa terjadi. Nah, kalau pimpinan sudah merasa waduh berat begitu, nggak akan jalan gitu. Kalau kita lihat di sini yang pertanyaan ibu itu kan menyangkut mindset ya, perubahan mindset. Kementerian ATR BPN ini sebelum digabung atau setelah digabung sama ya itu sudah berdiri berpuluh tahun. Karena sudah berdiri berpuluh tahun sudah ada satu pola tertentu, cara kerja tertentu yang sudah ada bertahun-tahun dan terus begitu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan menjadi budaya kerja yang membentuk budaya organisasi. Nah, kalau dulu modelnya mungkin A atau B, nah sekarang itu dituntut yang model melayani profesional terpercaya. Nah, jadi untuk bisa mengubah dari yang model A, B, C tadi atau apapun tuh ke sesuatu yang sekarang kita mau seperti ini, itu memang proses yang panjang yang internalisasi tadi. Jadi kembali kepada pemimpin, mereka harus setelah melihat mereka percaya bisa perubahan bisa terjadi, lalu mereka menggalang pergerakan menuju perubahan. Karena anak buah itu biasanya melihat gitu panutannya, atasannya. Kalau atasannya bilang bisa, ayo kita berubah, ayo kita melakukan ini, mereka juga oh ya gitu bisa. Yang saya lihat lagi, jadi ada Tut Wuri Handayani. Walk the talk-nya penting, lakukan. Lalu panutan tadi udah komitmen. Untuk paling penting ya. Iya. Dan dia harus berperilaku seperti itu karena kalau ngomong aja dan mereka tidak berperilaku seperti itu sulit gitu. Berarti integritasnya penting ya Bu. Integritas penting. Itu saya lihat kita kan ada sekarang tuh integritas program udah itu bahkan sebelum ada nilainya itu bagus sekali semua. Dan satu mungkin yang perlu di kita mungkin sudah banyak tapi hanya mengingatkan saya yakin sudah banyak ya. Masalah turun ke lapangan ya Pak ya Bu ya. Implementasi di lapangan. Turun ke lapangan maksudnya itu untuk melihat gitu. Jadi saya dari pengalaman tuh melihat pimpinan yang betah di ruangan. Nah, kalau pimpinannya di ruangan terus, dia akan bertemu dengan anak buah, tapi biasanya anak buah yang normatif. Ya, yang di bawah dia normatif dan biasanya mendengar hal-hal yang menyenangkan lah. Karena kalau ke atas tuh laporan pasti menyenangkan gitu, yang bagus-bagus. Tapi kalau ke lapangan akan bisa melihat sebenarnya fakta di lapangan seperti apa. Gitu. Nah, jadi itu penting sekali. On the spot ke lapangan ya Bu. Melihat ya, nggak pasti setiap hari tapi perlu lihat gitu ya. Dan sebenarnya keuntungan dari melihat ke lapangan ini Bu adalah satu anak buah itu melihat, tim itu melihat bapak atau ibu ini peduli.
keuntungan lain nih ya, kalau pemimpin turun ke lapangan ya Bu, itu timnya itu akan lebih termotivasi deh, percaya deh. Kenapa? Karena kan atasannya datang, pimpinan datang, dia melihat pimpinan peduli tadi ya, lalu dia juga menjadi lebih disiplin karena dia tahu pimpinan memperhatikan nih. Wah, saya jangan sampai salah gitu ya. Jadi saya sih sangat merekomendasikan pimpinan tuh keluar dari ruangan, turun ke lapangan dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Kira-kira begitu Bu. Pemimpin itu tidak hanya mendengar ya Bu, tetapi harus melihat. Iya, betul. Ya, ternyata kalau bicara tentang SDM itu nggak ada habisnya ya Bu ya. Iya. Dan kalau bicara SDM, kita menjadi serius ya. Iya. Padahal podcast ini harapannya kita dapat mensosialisasi tanpa harus serius. Iya. Tapi kita nggak bisa lepas dari itu. Gitu. Yang pasti tadi Ibu menyampaikan banyak hal mengenai SDM. Ternyata untuk berubah itu bukan hal yang mudah. Nah, sekarang saatnya kementerian itu mempunyai nilai-nilai kementerian di mana sudah mempunyai tagline di melayani profesional dan terpercaya. Jadi perubahan itu memang tidak enak. Iya, perubahan itu awalnya membuat tidak nyaman. Memang tidak nyaman. Jadi memang padahal kita sekarang sedang move on ya dari manual ke digital. Jadi dengan harapan SDM ini makin banyak, bukan SDM-nya ya, tetapi kualitasnya. Jadi kalau kita tidak berubah, berarti kita bukan masuk dalam golongan yang nilai-nilai kementerian itu ya Bu. Akan tergerus oleh zaman. Tergerus oleh zaman. Kalau tidak mau berubah. Nah ini Bu, menarik tadi ya tentang peringatan Hari Kartini, kita bicara ini ya. Jadi kalau saya lihat ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita atau perempuan lah ya, yang bisa sebenarnya dipertajam untuk maju dalam melayani profesional terpercaya. Itu secara lahiriahnya itu kita sudah terlatih ya melayani dalam keluarga ya, mengurus keluarga itu melayani sebenarnya, menyediakan segala sesuatu lah A sampai Z gitu ya. Jadi wanita itu multitasking ya. Jadi kalau ini wanita perempuan ya, pegawai perempuan di kementerian kita memberi contoh ya, kita melayani berperilaku yang memberikan layanan berstandar dunia ya, orientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat begitu. Nah itu kita memanfaatkan kelebihan kita begitu. Lalu juga masalah profesional gitu ya. Saya yakinnya perempuan itu kan senang berbicara ya, senang berkomunikasi, memang lahiriah dari sononya. Nah itu kalau digunakan, dimanfaatkan dia untuk berkolaborasi, bersikap terbuka begitu ya. Dan meningkatkan semua kemampuannya, skillnya, kompetensinya, maka dia diharapkan nanti perempuan-perempuan ini bisa benar-benar profesional seperti nilai-nilai kita. Dan perempuan kalau dari program CSR yang saya ikuti dulu ya, pengalaman dulu itu ada program khusus, dan kementerian kita juga ada, di mana ibu-ibu rumah tangga perempuan itu diberdayakan ya. Ada yang namanya financial literacy program, ada program produksi home industry dan lain-lain, itu diberi biaya oleh perusahaan-perusahaan. Kementerian kita juga bisa melakukan itu untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi di sini yang tersirat dan mungkin kadang-kadang nggak tersurat adalah perempuan itu bisa dipercaya, dipercaya dalam memegang uang. Kalau dia punya uang itu untuk pendidikan anak-anaknya, kemajuan anak-anaknya. Jadi dalam rangka peringatan Hari Kartini ini, mari kita para perempuan, para wanita ini kita menjadi contoh ya dalam melayani profesional terpercaya. Luar biasa. Memang perempuan itu tidak hanya dituntut untuk sukses di karir, tetapi dia juga tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Jadi sukses di luar tetapi tidak menyebabkan berantakan di dalamnya, karena
bagaimanapun dia dituntut untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, juga menjadi istri yang baik bagi suaminya. Setinggi apapun karirnya ya Bu ya. Iya, Jadi betul. luar biasa. Jadi kalau kita bicara gender, ada dekade yang mengatakan bahwa perempuan itu harus setara dengan lelaki, tetapi dalam perjalanannya tidak harus setara, tetapi diberi kesempatan yang sama, tetapi tidak harus sejajar dengan pria karena kodratnya ya Bu ya. Bukan berarti wanita selalu ada di bawah pria. Kita beruntung hidup di negeri ini, di Indonesia, karena kesempatan itu terbuka lebar. Tidak ada perbedaan. Ibu Yuli menjadi kepala biro, anak buahnya banyak juga para pria, gitu ya. Jadi kesempatan terbuka, tidak penting gender, yang penting adalah kualifikasi, kompetensi. Jadi itu fokus itu. Kesempatan kita terbuka lebar. Luar biasa. Jadi berbahagialah kita sebagai wanita Indonesia ya Bu ya. Iya betul. Iya. Baik sobat ATR BPN, mungkin kita sampai ke ujung dari obrolan kita pada hari ini. Selanjutnya sampai ketemu kita pada obrolan berikutnya, tentunya dengan materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Adriani atas waktunya yang sudah ngobrol bersama kami di ATR BPN Podcast. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya.